Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda, mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak juga. Jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Baik, kemarin kita belajar bagaimana perjalanan rohani seseorang tidak menjadikan dia lebih baik oleh karena kuasa Tuhan. Tidak. Itu sebuah proses yang panjang seumur hidupnya. Kita pakai contoh kemarin Petrus. Dia mengenal Yesus dari awal Yesus melayani sampai Yesus disalibkan. Dia mengalami mujizat di mana dia berjalan di atas air dan sebagainya. Dia melihat mujizat bagaimana 5 roti memberi makan 5.000 orang. Dia melihat bagaimana Yesus menyembuhkan. Dia pun dipakai sebagai alat oleh Yesus untuk menyembuhkan. Bahkan lebih hebat dari Tuhan. Tapi di Galatia 2, Paulus mengatakan, munafik kamu. Petrus tidak mengalami perubahan. Dari lari meninggalkan Tuhan dan menyangkali Tuhan. Ketika di Galatia, dia pun menyingkir dari saudara-saudara yang bukan Yahudi. Ketika saudara-saudara dari Yerusalem datang, yaitu Yakobus dengan saudara yang lain. Petrus ternyata munafik. Petrus ternyata termakan dengan budaya yang bukan firman Allah, tapi budaya ciptakan oleh orang Yahudi. Bagaimana Petrus bergantung daripada pendapat orang. Petrus kurang bergantung, kurang kuat berpegang teguh terhadap kebenaran firman Allah. Sehingga Petrus tidak bisa membedakan mana yang firman Allah, mana yang namanya pendapat manusia yang kayaknya sesuai atau sama dengan firman Allah. Karena pada saat itu orang Yahudi nggak boleh makan dengan orang di luar Yahudi. Itu budaya. Kalau firman Allah mengatakan nggak boleh kawin mengawinkan. Gitu saudaraku, itu di kisah perjalanan Musa sampai ke Yosua, saudaraku. Baik, kita tengok ayat firman Tuhan, tolong ditampilkan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, saudara garis bawahi jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kita coba telisik. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, garis bawahi, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Saudaraku. Nah, ternyata perbedaan bahasa di antara orang Yahudi sendiri. Karena Rasul Petrus melayani orang-orang Yahudi, rasul untuk orang-orang Yahudi, saudaraku.
Ya, walaupun Kisah Rasul menyatakan banyak orang dari banyak negara mendengarkan rasul-rasul bahasa mereka. Gitu. Nah, di sini oleh karena bertambah banyaknya murid, bertambah banyaknya sesuatu, bertambah banyaknya kekayaan, bertambah banyak jemaat, bertambah banyaknya pelayanan, akhirnya di antara orang-orang Kristen, di antara hamba-hamba Tuhan, di antara saudara-saudara seiman, di antara para pelayan Tuhan sendiri, di antara orang-orang di sebuah komunitas pelayanan, akhirnya terpecah, saudaraku, terbelah. Ada sebuah emosi, ada sebuah hasrat, ada sebuah rasa yang dikatakan hawa nafsu daging mulai bergerak. Sehingga kita boleh mengambil sebuah kesimpulan ketika segala sesuatu berkembang dalam kehidupan kita, ketika segala sesuatu bersedang berkembang dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah rumah tangga, hati-hati dengan hawa nafsu daging, di mana ada rasa tidak puas satu dengan yang lain, ada rasa iri hati, ada rasa merasa terpinggirkan, ada rasa merasa tidak terpakai, ada merasa tidak diperlakukan dengan adil dan sebagainya. Itu bisa terjadi di suami dan istri loh. Aku ini sudah kerja capek, kenapa kamu tidak mau melayani aku? Istri juga berkata, aku ini udah capek, anak kita udah banyak. Atau mengatakan, aku ini istri ini ya, udah bantu pekerjaan kamu, udah capek di kantor. Pekerjaan begitu banyak sekarang. Kenapa kamu kok gak mengerti aku? Sehingga segala sesuatu yang berkembang harus kita tangani. Seperti yang dilakukan oleh para rasul. Di mana kita tadi mendengarkan firman Allah bercerita, para rasul mengambil jalan keluar. Hari ini kita belajar teman-teman, segala sesuatu yang berkembang akan menimbulkan gejolak pribadi setiap kita. Baik itu di rumah tangga, mungkin di pekerjaan, mungkin juga di pelayanan. Merasa terpinggirkan, diperlakukan tidak adil, merasa diabaikan, merasa tidak dipentingkan, dan sebagainya. Ada rasa terciderai. Sehingga setiap perkembangan itu akan melahirkan ketertinggalan. Sehingga para rasul mengambil langkah bagaimana yang tertinggal tetap dirawat. Saudaraku, mari kita tengok ayat yang pertama ini. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Sekali lagi, saudaraku, setiap perkembangan dalam kehidupan di alam semesta ini akan menimbulkan sebuah perpecahan apabila tidak ditangani. Setiap perkembangan, demikian juga di rumah tangga, perkembangan ekonomi, mulai memiliki anak dan anak mulai bertambah, di dalam kantor, di dalam pekerjaan, di mana beban semakin berat karena pekerjaan berkembang. Demikian juga di dalam pelayanan, karena pelayanan mulai berkembang. Sehingga di antara kita, orang Yahudi yang berbahasa Yunani dengan orang Ibrani. Yahudi dengan Ibrani sama, saudaraku. Tapi berbahasa Ibrani, saudaraku. Di sana mulai terjadi perpecahan. Mereka semua sama mengikut Yesus. Mulai terjadi yang namanya mereka merasa tidak puas. Hari ini kita belajar semua perkembangan
harus ditangani. Karena setiap perkembangan pasti ada efek negatifnya, di mana Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oleh karena perkembangan yang kita alami. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.